Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Satrio Mukti Pambudi dengan NIM 19070160103. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita bertemu lagi dengan mata kuliah Psikologi Komunitas. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas atau mempresentasikan sebuah teori perbandingan sosial dan peran penempatan lingkungan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ketahui terlebih dahulu latar belakangnya. Pada dasarnya manusia ingin bergabung dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan yang berpengaruh adalah lingkungan yang terdekat seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tidak semua pengaruh membawa dampak yang negatif. Semua tinggal bagaimana individu tersebut menerima dan mengadaptasikan dalam kehidupannya. Bagi yang bijak dan matang akan membuat pertimbangan. Pengaruh boleh membawa perubahan positif dan membawa dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu teori perbandingan sosial. Festinger tahun 1950 dan 1954. Teori perbandingan sosial yaitu proses saling mengetahui dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri atau self-evaluation. Lalu, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Ada dua hal yang dibandingkan dalam konteks ini. Yang pertama, pendapat atau opinion. Saya akan memberikan contoh misalnya seperti ini. A berbeda pendapat dengan B. Bisa saja A yang mengubah B atau sebaliknya. Perubahan pendapat lebih mudah terjadi dibanding perubahan kemampuan. Selanjutnya yaitu kemampuan atau ability. Dalam perbandingan kemampuan terdapat dorongan searah menuju keadaan yang lebih baik atau kemampuan yang lebih tinggi. Misalnya, A mampu mendapat nilai 100 dan B mendapat nilai 70. Maka B merasa harus meningkatkan kemampuannya agar dapat mendekati A atau bahkan menyamai dengan A. Dalam proses perbandingan, manusia cenderung memilih orang sebaya atau rekan sendiri untuk dijadikan perbandingan. Untuk mendapatkan penilaian yang seimbang, tidak berat sebelah terhadap apa yang sedang dilakukannya. Lalu selanjutnya berhentinya sebuah perbandingan. Perbandingan berhenti jika perbedaan pendapat atau kemampuan dalam kelompok terlalu besar. Ada kecenderungan untuk menghentikan perbandingan tersebut. Lalu penghentian perbedaan karena kemampuan akan menjadi ajang kompetitif yang positif. Tetapi penghentian perbandingan karena perbedaan pendapat akan diikuti perasaan bermusuhan atau kebencian. Selanjutnya yaitu peran penempatan lingkungan dalam komunitas. Dalam suatu komunitas tertentu sangat dipengaruhi oleh peran dari setiap individunya. Jadi, peran penempatan lingkungan dalam komunitas itu artinya
ketika suatu individu dalam komunitas memiliki keterbukaan ide, gagasan, visi misi yang baik untuk kemajuan komunitas, dan individu tersebut mengintegrasikan ide dan gagasannya untuk kemajuan komunitas, maka dapat dikatakan individu tersebut telah melaksanakan perannya di dalam lingkungan komunitas. Yang terakhir yaitu fungsi lingkungan komunitas. Komunitas kreatif dapat menghasilkan generasi emas untuk menciptakan generasi yang memiliki banyak kesempatan. Baik, saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan mengenai teori perbandingan sosial dan peran penempatan lingkungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.